Anime adventure merupakan anime yang menceritakan tentang karakter dari dalam anime yang melakukan petualangan atau perjalanan dengan tujuan tertentu. Anime dengan genre ini bisa membuat kita merasakan sensasi dari petualangan dari dalam anime itu sendiri. Anime dengan genre adventure juga sebenarnya sangat banyak. Namun, di video kali ini, saya akan memilih 10 rekomendasi anime dengan genre adventure untuk kalian yang mencari anime dengan genre petualangan. Kita mulai dengan anime Kanata no Astra yang tayang pada musim summer 2019 lalu. Anime ini berlatar di masa depan, tepatnya tahun 2063, di mana perjalanan luar angkasa sudah dapat dilakukan dengan mudah. Arya Spring, seorang wanita yang akan mengikuti kemah di planet bernama Mekpa, tiba di pelabuhan antariksa dan bertemu dengan teman lainnya yang akan menjalani kemah juga. Dan mereka berdelapan tergabung dalam kelompok bernama B5. Setelah mereka tiba di planet Mekpa, tiba-tiba saja perjalanan mereka berubah menjadi petaka. Setelah kemunculan bola hitam misterius yang menghisap mereka masuk dan membuat mereka terlempar di luar angkasa. Hampir putus asa tanpa harapan, mereka melihat pesawat luar angkasa yang ditinggalkan. Dan mereka menggunakan pesawat tersebut sebagai sarana mereka untuk pulang. Disinilah perjalanan mereka dimulai. Selanjutnya yang berada di urutan ke-9 adalah anime Gate. Gate berfokuskan pada pria bernama Yoji Itami yang merupakan seorang otaku sekaligus perwira militer di Jepang. Saat perjalanan menuju konvensi doujin di Tokyo, tiba-tiba saja muncul sebuah gerbang besar misterius. Dari dalam gerbang muncul makhluk-makhluk legendaris dan prajurit abad pertengahan yang menyerbu kota dan menghancurkan apa saja yang mereka lalui. Militer Jepang pun turun tangan untuk menghentikan invasi itu. 3 bulan setelah kejadian itu, Yoji Itami ditugaskan untuk memimpin pasukan pengintai untuk menelusuri dunia di dalam gerbang. Mereka pun menelusuri dunia di dalam gerbang dan belajar lebih banyak tentang dunia itu. Dr. Stone. Kita tidak hanya dapat menikmati cerita di dalamnya, tetapi kita juga akan mendapat ilmu pengetahuan dari anime ini. Anime ini berkisah saat umat manusia di seluruh dunia tiba-tiba saja menjadi batu setelah kemunculan cahaya misterius. Beberapa ribu tahun kemudian, pria bernama Taiju terbangun dan mendapati seluruh zaman modern telah hancur dan menjadi seperti zaman batu. Setelah itu, dia bertemu dengan temannya yang bernama Senku, yang merupakan maniak sains yang ternyata telah terbangun lebih dulu darinya. Senku ternyata juga telah membuat skema besar untuk mengembalikan peradaban dengan otak jeniusnya. Dengan kejeniusan otak Senku, serta kekuatan otot dari Taiju, mereka pun bertujuan untuk mengembalikan peradaban. Jika anime adventure biasanya dilengkapi dengan action, maka di anime di urutan ke-7, yaitu Sora Yorimoto Ibasho, agak berbeda. Anime yang tayang pada musim winter 2018 ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Marita Maki yang memiliki aspirasi besar di dalam hidupnya untuk melakukan perjalanan. Namun, aspirasinya tidak pernah terwujud karena ketakutan dan kecemasan dari dalam dirinya. Sampai suatu hari, dia bertemu dengan wanita yang memiliki impian besar bernama Shirase Kobuchizawa yang memiliki tujuan untuk pergi ke Antartika untuk mencari ibunya yang hilang. Walaupun mendapat cemooh dari banyak orang, Shirase percaya ia dapat memulai ekspedisi ini. Terdorong oleh tekad Shirase, Mari pun bergabung dengannya untuk memulai ekspedisi ke Antartika. Dan disinilah perjalanan mereka dimulai. Sono negai. Kono yato ga tasuka ni kikitodoketa. Dewa seharusnya agung dan perkasa. Namun, di anime Noragami, terdapat dewa bernama Yato yang bisa dibilang tidak seperti dewa lainnya. Jika dewa lainnya memiliki kuil dan banyak pengikut, Yato adalah kebalikannya. Selain tidak memiliki kuil sendiri, Yato juga tidak dikenal oleh orang-orang. Yato menghabiskan hari-harinya dengan mengerjakan permintaan orang-orang dengan bayaran 5 yen. Bahkan, salah satu rekan sekaligus senjatanya pergi meninggalkannya karena telah muak dengan dirinya. Suatu hari, gadis bernama Iki Hiyori terlibat dengan Yato yang menyebabkan jiwanya terkadang lepas dari tubuhnya. Hiyori menuntut Yato untuk mengembalikan dirinya menjadi normal.
Disinilah dimulai kisah Yato bersama Hiyori mencari cara untuk mengembalikan keadaan tubuhnya. Lanjut di urutan kelima, terdapat anime Nanatsu no Taizai yang berlatar di dunia yang mirip dengan abad pertengahan Eropa. Di kerajaan Britania Raya terdapat kesatria suci yang memiliki kekuatan sihir untuk melindungi kerajaannya. Namun terdapat 7 kesatria suci yang dicap sebagai pengkhianat karena telah membunuh kesatria suci lainnya. 7 kesatria suci itu pun diberi julukan Nanatsu no Taizai atau 7 dosa besar. 10 tahun kemudian, anak raja yang bernama Elizabeth menyadari bahwa kerajaan akan dikudeta dan Nanatsu no Taizai bukanlah pengkhianat. Akhirnya, Elizabeth memutuskan untuk mencari para anggota dari Nanatsu no Taizai dengan harapan dapat melawan para kesatria suci yang akan mengkudeta kerajaan. こうして7つの大罪を探す私とメリオダス様の冒険が始まったのです。 Di urutan keempat, saya tempatkan anime Magi The Labyrinth of Magic. Anime petualangan yang satu ini dilengkapi dengan kekuatan sihir dan memiliki nuansa Timur Tengah. Bercerita tentang labirin atau dungeon yang tersebar di seluruh dunia dan menyimpan banyak harta yang luar biasa. Labirin tersebut adalah buatan Magi atau penyihir langka yang juga membantu membangun kerajaan. Di dalam labirin juga terdapat jin yang akan memberikan kekuatan luar biasa bagi siapa saja yang berhasil menaklukkan labirin itu. Seorang penyihir muda bernama Aladin meninggalkan rumahnya dan mulai menjelajahi dunia. Perjalanannya hanya ditemani oleh jin bernama Ugo yang selalu membantunya. Lalu Aladin bertemu dengan Alibaba dan mulai berteman dengannya. Alibaba memiliki tujuan untuk menaklukkan labirin terdekat. Di sini Aladin pun mengikutinya dan bersama mereka memulai petualangan yang epik. Masuk ke 3 besar, terdapat anime Akatsuki no Yona. Jika anime sebelumnya bernuansa Timur Tengah, kali ini memiliki nuansa kerajaan Jepang. Ceritanya berfokus pada Putri Yona yang hidup dari dalam kemewahan kerajaan Koka yang terlihat damai. Namun suatu hari terjadi pengkhianatan oleh sepupu tercintanya Suwon yang membunuh ayahnya atau sang raja. Untuk melindungi diri, Yona terpaksa kabur dari kerajaan bersama teman masa kecil serta pengawal setianya Sonhak. Berkelana di kerajaan Koka, Yona menyadari ternyata kerajaan Koka tidak sedamai yang ia pikirkan sebelumnya. Kerajaannya dipenuhi dengan perselisihan dan kemiskinan. Menyadari hal tersebut, Yona berjanji untuk membuat kerajaan jauh lebih baik di tangannya dengan berkelana mencari bantuan untuk mengambil alih kembali kerajaan Koka dari sepupunya. Anime adventure di urutan kedua, terdapat anime Made in Abyss. Untuk anime yang satu ini, kalian jangan sampai tertipu dengan desain karakternya yang imut, karena jalan cerita di animenya tidak akan seimut desain karakternya. Ceritanya sendiri berlatar pada sebuah jurang yang sangat dalam bernama Abyss yang berisikan makhluk misterius dan peninggalan masa lalu. Untuk memecahkan misteri apa saja yang ada di sana, terdapat divers atau penyelam yang turun ke dalam jurang untuk menjelajah. Level tertinggi dari divers adalah Peluit Putih yang telah menjadi legenda bagi para divers lainnya. Riko adalah anak dari Peluit Putih yang bernama Liza yang telah hilang di jurang. Ia bercita-cita untuk menjadi seperti ibunya untuk menjangkau lebih dalam jurang Abyss. Tapi Riko masih Peluit Merah dan hanya diizinkan untuk menjelajah lapisan atas jurang. Lalu saat ia bertemu dengan robot bernama Rek, ia memutuskan untuk menjelajah ke dalam jurang Abyss lebih dalam bersama-sama. Dan yang berada di posisi pertama di video kali ini adalah anime Fullmetal Alchemist Brotherhood. Siapa yang tidak kenal dengan anime yang satu ini? Anime ini selalu berada di ranking 1 dalam daftar anime terbaik di My Anime List, bersaing dengan anime top lainnya. Ceritanya sendiri berfokus pada dua saudara bernama Edward dan Alphonse yang ingin menggunakan alkemis terlarang, yaitu transmutasi manusia, untuk menghidupkan lagi ibu mereka. Namun mereka tidak berhasil. Bahkan Edward kehilangan kaki kirinya dan Alphonse kehilangan seluruh tubuhnya.
Sangat putus asa, Edward mengorbankan lagi tangan kanannya untuk menanamkan jiwa Alphonse ke baju Zira. 3 tahun setelah kejadian itu, Edward telah mendapatkan pengganti anggota tubuhnya yang hilang dengan logam bernama Automail. Dan sekarang, dia telah menjadi ahli alkemis negara. Bersama dengan adiknya, mereka berpetualang untuk mencari cara agar dapat mengembalikan lagi tubuh adiknya. Yap, sekian untuk video kali ini yang memberikan kalian 10 rekomendasi anime adventure terbaik. Bagaimana dengan list-list di atas? Apakah kalian akan mencoba menontonnya? Jangan lupa juga untuk support channel ini dengan cara klik tombol share dan subscribe, dan klik tombol like jika kalian suka dengan video ini. Dan akhir kata, sampai jumpa di video berikutnya. 大きな夢